Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Agustina Mizanur dengan NIM akhir 476 dari kelas EAK jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Saya memilih analisis kasus strategi bisnis berbasis digital. Berikut ini adalah hasil pekerjaan saya dengan judul Transformasi Digital Senfixtel dari manufaktur tradisional ke inovasi e-commerce. Berikut ini ada logo dari perusahaan Senfixtel. Selanjutnya, Senfixtel adalah sebuah perusahaan yang menjual ke banyak pasar internasional, memberikan ilustrasi yang bagus tentang bagaimana kontribusi pendapatan internet dapat digunakan untuk menerapkan tujuan untuk pasar geografis yang berbeda. Selanjutnya, perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1862 di Swedia. Perusahaan tersebut memproduksi alat pemotong, baja khusus, dan peralatan pertambangan. Anggaran teknologi informasi tahunannya itu sekitar 1 miliar kronia Swedia. Sejarah panjang investasi IT sejak tahun 1969. Selanjutnya pada kunci strategi digital. Yang pertama, pendekatan berfokus pada pelanggan. Fredrickson pernah berkata, nilai pelanggan muncul ketika produk digunakan, bukan ketika dibeli. Extranet menyediakan informasi stok global, katalog alat pelatihan, target halaman web, personal untuk setiap pelanggan. Jadi, Senfixtel, perusahaan baja khusus, juga melakukan lebih dari sekedar transaksi untuk menemukan solusi bagi pelanggannya. Extranetnya memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi stok seluruh dunia, katalog dan alat bantu pelatihan, serta ikut serta dalam diskusi daring. Selanjutnya yang kedua ada variasi adopsi regional. Wilayah Nordik 80% penjualan langsung, 20% Denmark, 31% Swedia online. Pasar Amerika Serikat hanya 31 online, sebagian besar menggunakan EDI. EDI adalah penukaran data elektronik, itu sebagai sarana e-commerce sebagai pengganti adanya internet. Jadi sebelum adanya internet itu mereka tuh menggunakan ini EDI, pertukaran data elektronik. Selanjutnya, selama 6 bulan ke depan, perusahaan itu berharap dapat meningkat di Amerika Serikat menjadi 40%. Selanjutnya, Fredrickson berharap bahwa dalam 2 tahun antara 40-50% dari total pesanan itu akan datang melalui web. Yang ketiga, penciptaan nilai bisnis, keahlian teknis. Jadi, pemilihan alat pemotong dan penggunaan yang efektif itu dapat menghemat biaya sekitar 10% biaya manufaktur. Selanjutnya, menyeimbangkan konflik saluran, 40% alat koroman melalui reseller. Jadi, sebagian koroman itu dijual langsung ke pelanggan, tetapi 40%-nya itu dijual melalui reseller atau pengecer. Transformasi menjadi bisnis digital bukan hanya melakukan bisnis digital. Selanjutnya ada tantangan strategis. Faktornya manusia. Tantangan utama bukan IT dan sistem, tetapi hal-hal lunak seperti sikap, wawasan, dan membuat orang memahami dan menerima bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Fokus pada kebutuhan bisnis sambil memotong hype internet. Jadi jadi mereka itu fokusnya tuh kepada bisnis. Jadi mereka mengabaikan sensasi internet. Mengukur keberhasilan. Target 200 pelanggan utama menggunakan extranet pada waktu yang ditentukan. 80% pelanggan utama mengkonfirmasi extranet sebagai alasan memilih. Jangka panjang, penetrasi mendalam
ke dalam pikiran dan ambisi pelanggan. Jadi tujuan perusahaan ini adalah memiliki 200 pelanggan utama yang menggunakan extranet pada waktu tertentu dan konfirmasi setidaknya ada 80% pelanggan utama bahwa mereka menganggap extranet sebagai alasan utama untuk berinteraksi dengan Senvic. Dengan menempatkan internet sebagai inti bisnisnya, grup Senvic bermaksud untuk menembus jauh ke dalam pikiran dan ambisi pelanggannya. Imbuhnya itu perkataan dari manajer pemasaran di Senvictel. Imbuhnya lagi, tantangannya bukan hanya menjalankan bisnis, tetapi menjadi bisnis digital. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar.